Kerajaan Aceh merupakan sejarah kerajaan Islam di Indonesia yang berdiri di Provinsi Aceh. Kerajaan ini berada di bagian utara Pulau Sumatera yang saat itu memiliki ibu kota kerajaan yang terletak di Banda Aceh Darussalam. Serta penguasaan pertamanya bernama Sultan Ali Muhammad Shah yang dinobatkan sebagai pemimpin pada tanggal 8 September 1507. Kita tahu belum awal mula berdirinya sejarah Kesultanan Aceh Darussalam itu pada tahun berapa? Kamu nanya. Ya, pada tahun 1496 yang berdiri di wilayah Kerajaan Langmuri yang lebih dulu ada sebelum Kesultanan Aceh. Kemudian Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah dengan menundukkan beberapa wilayah di sekitar kerajaan seperti wilayah Kerajaan Dayak, Kerajaan Pedir, Kerajaan Ludi, dan Kerajaan Napur. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, disusul dengan bergabungnya wilayah Aceh. Pemimpin kerajaan tertinggi berada di penguasaan sultan. Namun saat itu pemerintahan kerajaan Aceh lebih banyak dikendalikan oleh orang kaya atau disebut bulu balang. Dalam hikayat, Aceh disebutkan bahwa terdapat sultan yang diturunkan dari jabatan penguasa. Salah satunya yaitu Sultan Sri Alam pada tahun 1579 karena perilaku yang tidak wajar dalam membagi-bagikan harta milik kerajaan pada para pengikutnya. Selanjutnya, kepemimpinan digantikan oleh Sultan Zainal Abidin, akan tetapi Sultan Zainal terbunuh beberapa bulan setelah. Penobatan hal ini disebabkan karena sifatnya yang kejam dan memiliki kecanduan dalam hal berburu dan adu binatang. Setelah peristiwa terbunuhnya Sultan Zainal, para raja dan hulu balang saat itu menawarkan tahta kepenguasaan kepada Alaiddin Riayat Shah Syahid Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Peristiwa penganugerahan tahta ini telah mengakhiri kekacauan yang telah disebabkan oleh penguasa terdahulu. Selain itu, pada kepemimpinan Alaiddin Riayat, ia melakukan penumpangan terhadap orang kaya yang berlawanan dengan sistem kepemimpinannya. Di samping itu, ia juga melakukan usaha untuk menguatkan posisi sebagai penguasa tunggal Kerajaan Aceh. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dengan rentang tahun 1607 hingga tahun 1636. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang yang saat itu merupakan daerah yang menguntungkan sebab dikenal sebagai sumber timah utama. Selanjutnya, pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan upaya perlawanan dengan menyerang Portugis di wilayah Malaka dengan susunan kekuatan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Upaya serangan ini dimaksudkan untuk memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Akan tetapi ekspedisi ini gagal. Selanjutnya kita akan membahas silsilah kerajaan Aceh. Yang pertama itu ada Sultan Ali Muhayyad Shah. Seperti penjelasannya telah disebutkan, Sultan Ali Muhayyad Shah adalah raja pertama dalam sejarah kerajaan Aceh yang memerintah dari tahun 1514 hingga tahun 1528 Masehi. Pada masa Sultan Ali melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara, yaitu daerah Dayak dan Pasai, serta mengadakan serangan kepada wilayah kedudukan Portugis di Malaka dan menyerang kerajaan Aru. Penyerangan ke wilayah Aru ternyata berdampak kepada wilayah Johor dan Portugis yang menjadi kekuatan militer wilayah Aru. Akan tetapi, usaha penyerangan ini gagal karena tentaranya telah dikalahkan oleh armada Portugis. Sultan Ali wafat pada tahun 1530 sehingga kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bernama Salahuddin. Yang kedua, Sultan Salahuddin. Masa pemerintahan Sultan Salahuddin berawal setelah wafatnya Sultan Ali Muhayyad Shah. Rentang kepemimpinan berkisar dari tahun 1530 hingga 1537 Masehi. Pada masa kepemimpinan Sultan Salahuddin, kerajaan Aceh mengalami kegoyahan serta kemunduran sebab raja tidak mengurus pemerintah dengan benar sehingga terjadi pergantian kepemimpinan pada tahun 1537 Masehi, di mana Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah menjadi pemimpin kerajaan Aceh pada rentang tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, kerajaan mengalami perkembangan, salah satunya kerajaan Aceh menjadi
bandar utama di kawasan Asia bagi pedagang muslim mancanegara. Hal ini semakin didukung oleh kondisi Malaka yang telah direbut Portugis, sehingga para pedagang lebih memilih untuk menghindari Selat Malaka dan berganti rute ke pesisir bagian barat Sumatera. Kejadian itu membuat kerajaan Aceh berada dalam posisi yang strategis serta menjadi bandar transit ladang dari wilayah Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Sebab Portugis yang mengetahui hal ini terus melakukan ancaman. Sehingga untuk menghadapi perlakuan dan persaingan terhadap Portugis, kerajaan Aceh kemudian membangun pasukan angkatan laut yang kuat. Hal ini diwujudkan dengan cara membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Ottoman yang dianggap sebagai pemegang kedaulatan Islam tertinggi. Dan yang keempat, Sultan Iskandar Muda. Setelah masa kepemimpinan Sultan Alauddin, pemerintah kerajaan Aceh dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda. Seperti yang telah disebutkan di awal, pemerintah ini menjadi puncak kejayaan kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda mulai naik tahta pada awal abad ke-17. Hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda untuk memperkuat posisi kerajaan Aceh sebagai pusat perdagangannya di antaranya sebagai berikut. Merebut pelabuhan penting, Sultan Iskandar Muda melakukan upaya untuk menguasai wilayah di pesisir barat dan timur Sumatera, seperti wilayah Johor dan Pahang. Hal ini ditunjukkan untuk memperluas wilayah kerajaan Aceh, serta luasnya wilayah menandakan kuatnya posisi suatu kerajaan saat itu. Yang kedua, menyerang kedudukan Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh sempat melakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka, serta kapal-kapal Portugis yang melewati wilayah Selat Malaka. Dalam penyerangan yang telah dilakukan pada tahun 1614, Aceh sempat memenangkan perlawanan terhadap armada Portugis, tepatnya di sekitar Pulau Bintan. Yang ketiga, melakukan hubungan dengan bangsa asing. Sultan Iskandar Muda melakukan bekerja sama dengan berbagai bangsa, salah satunya contohnya, yaitu kerjasama dengan negara Inggris dan Belanda untuk membantu dalam upaya perlemahan pengaruh Portugis saat itu, serta hubungan dengan kerajaan Turki. Yang kelima, Sultan Iskandar Thani. Setelah masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda berakhir, penguasaan kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani melakukan pembangunan dan kemajuan terhadap kerajaan Aceh yang berbeda dari pemimpin terdahulu yang lebih fokus pada pembangunan dalam negeri daripada melakukan politik ekspansi. Hal ini membuat kerajaan Aceh mengalami suasana damai karena tidak ada upaya untuk menyerang atau memperluas wilayah yang sering berakibat dengan adanya perang. Selain itu, pada masa Sultan Iskandar Thani, hukum yang ditegakkan di kerajaannya itu hukum yang berdasarkan syariat Islam dan bukan semata-mata bergantung pada kekuasaan yang seringkali berlaku sewenang-wenang. Hubungan terhadap wilayah taklukan pun berjalan baik dan tidak mementingkan alasan politis dan militer. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani, terdapat perhatian kepada kemajuan studi agama Islam. Dapat dikatakan kajian Islam berkembangnya di kerajaan Aceh, dan hal ini didukung oleh seorang ulama besar dari Guajar yang bernama Nuruddin Araniri. Ulama tersebut juga menulis buku tentang sejarah Aceh berjudul Bustanul Salatin. Keadaan perekonomian kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Kerajaan Aceh menfokuskan laju perkembangan perekonomiannya pada bidang perdagangan. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, seperti dijelaskan di atas, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti Belanda, Inggris, Arab, Persia. Kebanyakan komoditas yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, barang tambang seperti timah, perak, dan emas serta rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Serta di wilayah Aceh terdapat perdagangan mancanegara yang menawarkan barang dagangan. Dalam hal ini bisa disebut terjadi proses impor. Contohnya, proses porselin dan sutera yang dibawa dari perdagangan Jepang dan Cina, dan produk minyak wangi dari negara Eropa. Selain itu, kapal perdagangan Aceh aktif melakukan perdagangan hingga kawasan Laut Merah. Kehidupan masyarakat kerajaan Aceh mengenal adanya struktur sosial yang terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan teku atau kaum bangsawan yang memiliki kewenangan dalam kekuasaan pemerintahan sipil. Kedua yaitu golongan tengku yang terdiri dari kaum ulama yang berperanan dalam bidang keagamaan. Golongan ketiga yaitu hulu balang atau ule balang, terdiri dari para prajurit dan rakyat biasa.
Perbedaan golongan ini terkadang menimbulkan persaingan. Hal ini biasa terjadi di kalangan golongan Tengku atau Teiku. Selanjutnya, kehidupan budaya selama masa Kerajaan Aceh tidak banyak diketahui. Perkembangan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan Masjid Baitur Rahman yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Penyebab kemunduran Kerajaan Aceh. Penyebabnya setelah masa pemerintahan Iskandar Thani berakhir, sejarah Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Saat itu Aceh tidak mampu melakukan perubahan besar yang signifikan saat sejumlah wilayah taklukan kerajaan melepas diri, sehingga Kerajaan Aceh tidak mampu dalam menjalankan perannya sebagai pusat perdagangan yang strategis. Berikut sebab kemunduran Kerajaan Aceh. 1. Tidak adanya penggantian raja. Sebab kemunduran Kerajaan Aceh salah satunya yaitu bermula setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Hal ini dikarenakan setelah tidak ada raja-raja yang mampu memerintah serta mengendalikan wilayah Kerajaan Aceh yang luas. Pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Thani, kemunduran kerajaan mulai terasa dan memiliki dampak yang signifikan setelah meninggalkan Sultan Iskandar Thani. Di sisi lain, kemunduran kerajaan juga diakibatkan adanya perebutan tahta di antara para pewaris dari silsilah kesultanan. 2. Pertikaian. Sebab kemunduran kerajaan. Selanjutnya adanya pertikaian yang terus-menerus terjadi di Aceh antara golongan bangsawan dan golongan ulama. Hal ini berdampak pada persatuan internal kerajaan sehingga hal ini membuat Kerajaan Aceh melemah. Perbedaan aliran dalam agama pun dapat membuat pertikaian di tubuh golongan ulama. 3. Pelepasan wilayah. Selanjutnya, sebab kemunduran Kerajaan Aceh, yaitu banyaknya daerah-daerah taklukan kerajaan melepaskan diri dan menguatkan pengaruh Belanda saat itu. Sehingga beberapa daerah seperti daerah Pahang, Johor, Perak, Minangkabau, dan Siak berkembang menjadi wilayah yang merdeka dan berdiri dalam kekuasaan asing Belanda. Demikian sejarah Kerajaan Aceh yang berkuasa kurang lebih selama 4 abad dan kemunduran kerajaannya pada awal abad ke-20 karena wilayahnya telah dikuasai oleh Belanda.